PSIS Semarang lepas Marko Ivanovic demi Aldair Simanka. Perombakan internal PSIS Semarang belum menunjukkan tanda berhenti. Rumor terbaru menyebut Laskar Mahesa Jenar kembali menyiapkan satu manuver penting di bursa pemain asing. Sinyal perubahan itu mulai menguat jelang paruh musim. Kabar yang beredar menyebut langkah tersebut bahkan tinggal selangkah lagi untuk direalisasikan. PSIS disebut tengah menuntaskan skema peminjaman satu pemain asing tambahan demi memperkuat struktur pertahanan tim. Dalam rumor yang berkembang, manuver ini berpotensi menghadirkan konsekuensi besar. Satu nama pemain asing disebut bakal dilepas sebagai tumbal dari kedatangan pemain baru tersebut. Nama yang mencuat adalah Marko Ivanovic, bek asing PSIS yang sepanjang musim dinilai belum memberikan kontribusi signifikan bagi stabilitas lini belakang Mahesa Jenar. Sementara itu, sosok pemain yang akan dipinjam mulai mengerucut. Borneo FC secara tidak langsung memberi sinyal kuat melalui aktivitas media sosial resmi klub. Pemain yang dimaksud adalah Aldair Simanka, bek asal Kolombia yang saat ini berstatus pemain pesut etam, namun perannya lebih sering terbatas di bangku cadangan. Selama berseragam Borneo FC, Simanka kalah bersaing dengan bek asing lain seperti Christophen Duwarugira, sehingga menit bermainnya relatif minim di kompetisi musim ini. Jika PSIS Semarang berhasil mendatangkan Aldair Simanka, maka satu slot pemain asing dipastikan harus dikosongkan sesuai regulasi kompetisi yang berlaku. Dalam skenario tersebut, Marko Ivanovic menjadi kandidat terkuat untuk dilepas, mengingat kontribusinya belum sebanding dengan ekspektasi awal saat direkrut. Manajemen PSIS Semarang memang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi skuad, tidak hanya menyasar pemain lokal, tetapi juga pemain asing. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi terkait pemain asing yang masuk maupun keluar. Namun proses perombakan disebut masih terus berjalan di internal klub. Kedatangan pemain baru diyakini belum akan berhenti, dan nama Aldair Simanka menjadi salah satu opsi realistis untuk memperkuat lini belakang PSIS. Mengutip laman Transfermarkt, peluang terjadinya transfer Simanka ke PSIS Semarang disebut mencapai 65%, angka yang mengindikasikan negosiasi berada di jalur positif. Jika kesepakatan tercapai, Simanka diproyeksikan mengisi posisi bek asing yang saat ini ditempati Marko Ivanovic, sekaligus menandai fase baru restrukturisasi skuad Laskar Mahesa Jenar. PSIS Semarang tambal semua lini, Barito Putra tak lagi hadapi tim lemah. PSIS Semarang memasuki akhir tahun dengan situasi genting, posisi paling buncit klasemen Liga 2 Championship 2025-2026 memaksa Laskar Mahesa Jenar bergerak cepat. Laga kontra Barito Putra kini bukan sekadar jadwal biasa, melainkan momentum bertahan hidup. Sepanjang musim 2025-2026, PSIS baru meraih satu kemenangan, produktivitas gol minus 24 menjadi alarm keras, 29 kali kebobolan dan hanya 5 gol tercipta. Angka ini menegaskan bahwa persoalan tim bukan di satu sektor saja. Menjelang pekan ke-13 Championship pada tanggal 27 Desember tahun 2025, PSIS memilih berbenah total. Targetnya jelas, keluar dari zona degradasi dan menghentikan label tim paling rapuh di kompetisi wilayah timur. Langkah konkret dilakukan dengan mendatangkan pemain berpengalaman yang memahami kerasnya sepak bola Indonesia. PSIS tak lagi mengandalkan potensi semata, tetapi mengincar pemain yang siap pakai dan tahan tekanan. Dua nama yang langsung menyita perhatian adalah Esteban Vizcarra dan Otavio Dutra, keduanya eks-pemain asing yang kini berstatus WNI dan syarat pengalaman di Liga 1 maupun Liga 2. Vizcarra berposisi sebagai sayap kiri yang juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Rekam jejaknya bersama Persib, Sriwijaya, Madura United, hingga Persela menjadi jaminan kualitas kreativitas lini depan. Otavio Dutra hadir sebagai solusi di lini belakang, bek senior yang sudah malang melintang bersama Persebaya, Persija, Madura United, PSBS Biak, hingga Persela. Kepemimpinannya diharapkan memperbaiki organisasi bertahan. Kehadirannya membuat PSIS kini memiliki 3 pemain naturalisasi, melengkapi Alberto Goncalves alias Beto di lini depan. Komposisi ini memberi keseimbangan di sektor belakang, tengah, dan depan. Tak berhenti di situ, PSIS juga merekrut pemain lokal berpengalaman. Tegar Infantri didatangkan dengan status pinjaman dari Persita Tangerang. Gelandang ini diharapkan memberi energi dan distribusi bola yang lebih rapi. Nama lain yang masuk adalah Gustur Cahyo, bek sayap asal Magelang yang bukan wajah baru bagi PSIS, serta Fahmi Al-Ayubi yang punya jam terbang tinggi di Liga 1 bersama beberapa klub besar. Dengan suntikan pemain naturalisasi dan lokal berpengalaman, PSIS bukan lagi tim yang mudah ditaklukkan. Barito Putra yang akan menjamu pada tanggal 27 Desember tahun 2025 kini dihadapkan pada lawan yang jauh lebih solid dan siap melawan.